Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi tentunya ya. Edisi weekend ini tanggal 13 November 2021 bersama Andi seperti biasa spesialis weekend. Kebersamaan kita bakal ada yang spesial nih kali ini. 1 jam ke depan bersama Ibu Dr. Hajah Hidia dari Kawit Pelayanan RSUD 45 Kuningan ya. Selamat pagi Ibu. Pagi. Nah, Saudara, kali ini perbincangan kita bakal menghangatkan ruang dengar Anda seperti biasanya nih, dan tentunya bakal banyak informasi yang bakal kita gali yang bakal menghangatkan ruang dengar Anda, dan tentunya dengan Ibu Dokter Lydia nih yang membawa tema kali ini. Temanya apa, Bu? Ya, tentang pelayanan di rumah sakit Fatima. Pelayanan di Rumah Sakit 45 ya. Iya. Yang sekarang katanya ada hoax yang beredar bahwa Rumah Sakit 45 tidak menerima pasien selain yang COVID. Wah, benar nggak tuh ya? Enggak sih. Enggak sih ya? Jadi memang sebetulnya keadaan COVID di Indonesia ini belum dinyatakan selesai pandeminya oleh pemerintah. Jadi kita masih siap melayani. Masih siap melayani. Bukan untuk pasien COVID aja sekarang. Sekarang pasien COVID-nya juga udah kosong. Dari semenjak bulan Agustus September itu mengalami penurunan. Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Ada di rumah sakit udah nggak ada. Cuma memang Kabupaten Kuningan masih dianggap dalam status 3 deh. Siaga atau apa deh? Level 3 ya? Level 3. Level 3. Karena walaupun di rumah sakit sudah tidak ada pasien COVID lagi yang dirawat, ternyata cakupan imunisasi kita secara keseluruhan di Kabupaten Kuningan belum mencapai target. Belum mencapai target. Harusnya sudah lebih dari 50%, tapi masih di bawah 50%, sekitar 48 secara keseluruhan, terutama untuk vaksinasi yang lanjut usia. Harusnya kalau misalnya vaksinasi itu bisa lebih, Kuningan bisa masuk level 1 atau 2. Jadi sekarang Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan ya di sana lagi mengejar untuk ketertinggalan cakupan vaksinasi. Ya. Kalau di rumah sakit sih, Rumah Sakit 45 khususnya sudah tidak ada lagi pasien COVID, tapi ruangan masih kita siapkan. Masih disiapkan ya. Nah, terus pasien-pasien yang umum juga udah mulai datang, maksudnya yang bukan dengan COVID, dan tidak ada yang di COVID kan? Tidak ada yang memang COVID, tidak karena ada ini yang diketemukan yang hangat di COVID. masyarakat itu kan, oh nanti kalau ke rumah sakit ibarat kata luka anu aja, lecet aja bisa jadi COVID kan gitu ya bedannya ya. Nah itu dia nih yang bakal nanti juga kita bahas lebih dalam. Nah Ibu, yang menjadi pertanyaan awal ini Bu Dokter, kenapa sih sampai beredar bahwa hoaxnya ini pasien yang datang tuh hanya yang diterima yang COVID aja? Awalnya seperti apa? Ya memang pada awalnya Rumah Sakit 45 itu ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan COVID ya. Sekarang sudah ditambah dengan rumah sakit Kerjati, dan rumah sakit lainnya juga boleh pasien COVID yang kemarin-kemarin. Nah, cuma karena kita rumah sakit umum daerah yang ada di Kuningan, jadi kita terutama menerima rujukan dari rumah sakit lain gitu. Nah, tapi kita juga tetap menerima pasien dengan sakit lain. Jadi kan kita melakukan screening di depan. Kalau misalnya dari hasil pemeriksaan swab PCR ya. Swab antigen tidak terdapat tanda-tanda itu, ya kita masukkan ke bank saham yang biasa. Tapi kalau misalnya memang ternyata hasilnya positif, terus biasanya ada tanda-tanda yang lain ya, seperti sesak nafas atau hasil pemeriksaan ronsennya sudah menunjukkan paru-parunya mengalami infeksi yang berat, ya kita masukkan ke ruangan yang terpisah di rumah sakit. Nah mungkin yang jadi permasalahan tuh karena banyaknya masyarakat awam, padahal ketika masuk rumah sakit itu kan ada prosedurnya ya, terutama mungkin nggak asal masuk tapi di screening dulu. Ketika memang lagi pandemi seperti ini kita nggak bisa
langsung menjudge gitu ya. Iya. Ada prosesnya tadi tes PCR dulu, suhu mungkin yang di atas 38 itu kan bisa dikategorikan ya, ini salah satu indikasinya. Jadi mungkin masyarakat yang melihat ini kayaknya kurang pemahaman juga nih ya. Padahal di rumah sakit nggak seperti itu jatuhnya ya. Jadi memang kalau mau masuk ke rumah sakit 45 itu pintu masuk pasien dan pengunjung dari belakang menuju ke akhir. Nah di sana nanti biasanya di screening dulu sama tim screening rumah sakit, baik pasien maupun yang nganter. Ditanya misalnya apa ada panas, apa ada sesak napas, atau pernah dari luar kuningan di perjalanan, atau pernah kontak dengan orang yang dicurigai punya penyakit COVID sebelumnya. Nah terus nanti mereka kalau misalnya ternyata jawabnya enggak misalnya, terus sudah dianggap tidak ada apa-apa, diperiksa suhunya ternyata tidak demam, pasien boleh masuk ke dalam ruang tunggu gitu kan. Nanti baru ketemu sama menunggu di rawat jalan di dokter klinik kalau mau rawat jalan. Tapi kalau misalnya mendadak, misalnya nih sakit di IGD juga di triase dulu, tanya dulu. Terus memang kadang yang nganter nggak boleh masuk kalau misalnya ternyata dia terindikasi itu, jadi dimasukkan ke dalam IGD yang khusus untuk COVID. Semacam ruang isolasi lah ya mungkin ya. Ruang ya. Isolasi khusus untuk pasien yang terpapar COVID gitu kan. Nanti terus dipastikan misalnya kalau dia bawa hasil pemeriksaan dari misalnya sudah diperiksa PCR-nya ternyata positif, kita tinggal melakukan pemeriksaan yang lain. Tapi kalau misalnya ternyata belum, kita lakukan pemeriksaan PCR, kita sudah punya alatnya sendiri, di swab, ditunggu. Nah nanti kalau misalnya positif ya dia masuk ke ruangan isolasi COVID. Tapi kalau misalnya enggak, negatif, masuk ke ruangan bangsal biasa. Bangsal biasa ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang berubah pelayanan dari rumah sakit. Hanya saja mungkin itu tadi ada screeningnya lebih ketat dari yang sebelum pandemi mungkin ya. Karena kita menjaga terkontaminasi dari virus COVID-19 ini ke pasien-pasien yang lain. Mungkin caranya seperti itu ya. Ya kalau untuk screening semua sih, semua ya? Pasien di screening, tapi tidak maksudnya di screening kalau misalnya curiga baru kita lakukan pemeriksaan. Nah itu kalau dia. enggak langsung masuk ke tempat yang biasa. Terus ruangannya kan terpisah. Ruangannya juga terpisah. Jadi tidak ada yang di COVID kan? Tidak ada yang di COVID kan ini ya. Soalnya terakhir sekarang juga tidak ada ketemu yang positif. Nah itu dia. Sementara kita di ibu sendiri gitu ya, di garda terdepan nih di kesehatan, berjuang untuk kalau bisa dikatakan mungkin menghabiskan kasus COVID. Sementara di luar malah timbal baliknya malah di COVID kan. Padahal kenyataannya nggak seperti itu ya Bu ya. Ada prosedur-prosedur tertentu yang mungkin harus juga melalui prosedur yang sangat ketat untuk indikasi atau diagnosa COVID itu sendiri, yang nggak sembarangan ya Bu ya. Iya, kalau saya sih di rumah sakit tidak meriksa pasien. Nah, yang meriksa pasien itu yang fungsional. Saya itu di bidang pelayanan. Jadi bidang pelayanan itu yang mengurusi segala sesuatu lah pelayanan pasien. Jadi yang mengatur alur, yang menjadi kebutuhan apa sih yang spesialis atau yang lain dibutuhkan di sana. Cuma saya praktek juga di rumah. Nah, kalau di rumah sakit perawat itu ya memang dokter spesialis, dokter umumnya, terus radiografer, termasuk cleaning service, portir yang bantuin dorong pasien itu memang kemarin-kemarin itu kayak lelah ya, gitu ya, capek karena melunjaknya kasus mungkin. Karena banyak kasus kemarin. Jadi memang kalau misalnya COVID sudah nggak ada ya pasti senang gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah gitu. Jadi tidak ada yang pengen berkepanjangan ya. Iya. Kita juga kan pengen hidup normal kembali lah ya. Aktivitas-aktivitas yang selama pandemi tertunda pengen segera cepat dilakukan gitu ya. Dan ya semoga aja masyarakat juga sekarang lebih mengerti nih dengan hadirnya ibu dokter dan memberikan pernyataan seperti ini. Tapi ada satu lagi nih, kan itu pernyataan bahwa pandemi kan belum selesai. Pandemi belum selesai ya. Jadi diingatkan juga tetap kepada masyarakat. Prokesnya jangan kendor ya. Jangan kendor, jadi tetap hati-hati.
5M-nya harus tetap jalan. Ya paling enggak 5M Eh, yang memakai maskernya lah gitu. betul. Oke, kita bakal kembali lagi Sarpekar dengan informasi yang lainnya masih dengan Bu Dokter selepas tidak komersial break berikut ini tetap di 100,4 dengan ya. Ya Sarpekar, di menit ke-26 lewat jam 9 pagi kebersamaan ini masih dengan Ibu Dokter Haja Hindian yang kali ini selepas tadi kita bahas tentang isu dari Rumah Sakit UM45 yang menolak pasien biasa itu ternyata hoax nih. Jadi jangan sampai masyarakat ataupun khususnya Sarpekar Kuningan FM percaya begitu saja. Kali ini kita bakal sedikit mengupas tentang vaksinasi yang sekarang sedang gencar-gencar nih dilakukan oleh beberapa dinas ataupun puskesmas di wilayah-wilayah Kabupaten Kuningan. Nah, untuk vaksinasi COVID sendiri, Ibu Dokter gimana nih perkembangannya ataupun ceritanya seperti apa nih? Ceritanya juga dengar ya, tapi Dengar-dengar. dipastikan bener gitu karena Iya. kemarin dengar sendiri dari kepala dinas kesehatan Kuningan. Jadi beliau bilang bahwa Kuningan teh masih tetap di level 3. Level 3 masih level 3 ya? Cakupan vaksinnya kurang, terutama untuk vaksin dosis pertama di orang-orang lanjut usia, karena mungkin mereka ya ada di rumah kan gitu. Kalau lihat sih memang dinas kesehatan, bukan dinas kesehatan aja sih, kadang dari Polres gitu ya, kadang dari mana juga melakukan vaksinasi. Tapi mereka teh semuanya harus masuk ke aplikasi Pikir. Jadi dimanapun dilakukan, siapapun yang melakukan harus memasukkan tindakan vaksinasi itu ke dalam aplikasi Pikir, kemudian supaya bisa nyambung ke Peduli Lindungi. Jadi nanti harus menyediakan nomor telepon yang bisa dihubungi oleh SMS, SMS, ya? SMS. supaya bisa menerima link itu. Terus juga harus menyediakan KTP dan KK. Jadi kalau kakak itu mau dilihat nomor kakaknya, kalau KTP mau dilihat NIK, alamat dan sebagainya. Nah itu jadi kalau di mana sekarang sih misalnya vaksin pertama di mana gitu ya, terus dia mau vaksin berikutnya di mana sih harusnya bisa. Bisa ya, karena udah satu data unik itu ya. Ya, jadi dimasukin kalau misalnya dia sudah, ya nggak boleh divaksin lagi yang kedua misalnya gitu. Tapi kalau misalnya belum, kan dimasukin dari aplikasi Care yang saat itu dia sedang ada di sana gitu. Jadi sebenarnya sudah tersambung semua sebenarnya. Nah, cuma mungkin masalahnya ada orang-orang yang tidak bisa dijangkau atau memang tidak bisa datang kalau misalnya digelar vaksinasi. Jadi ya itu yang mungkin makanya belum maksimal capaiannya ya. Tapi sejauh ini strategi yang sudah berjalan gitu untuk mencapai 48% dari beberapa bulan ke belakang tuh kayaknya progresnya bagus juga. Strateginya seperti apa nih yang sudah berjalan? Kayak misalkan berarti kan anak-anak sekolah juga ya divaksinnya di sekolah sekarang kan ya? Dia waktu itu lihat sih di stadionnya, di stadion rame-rame ke sana bawa KTP kakak, udah kayaknya anak-anak sekolah mah udah. Ya itu yang sekarang yang belum yang susah tuh yang lansia ya, yang nggak kemana-mana. Ya. Apa mungkin harus door to door atau apa gitu. Kayaknya kalau door to door juga harus ada koordinasi dengan pengurus wilayah setempat ya, misalkan RT ataupun RW-nya, berarti dalam hal ini melibatkan pemerintah desa juga ya, yang mana mungkin di wilayah tersebut lebih tahu tuh pengurusnya, oh ternyata sini tuh ada di rumah, ternyata belum pakai, mungkin nanti strateginya bisa lebih ke arah sana ya. Nah ibu juga untuk vaksin ini beredar juga banyak kayak efek sampingnya nih. Padahal efek sampingnya juga nggak apa-apa ya. Ya, vaksin yang ada di Kuningan setahu saya ada Sinovac, ada Moderna, ada AstraZeneca dan Pfizer ya. semua dengan karakteristik masing-masing. Tapi kan kita percaya saja kalau misalnya pemerintah menyediakan vaksin itu artinya kan bagus buat masyarakat kita. Jadi memang kalau
tahun, terus lanjut usia biasanya dokter-dokter menganjurkan pakainya Sinovac. Kita dulu juga tenaga kesehatan pertama kedua Pas itu awal pakai nih, Sinovac. Kalau di kita kebanyakan yang sudah diimunisasi ditanya-tanya tidak ada efek samping yang menyakitkan lah, cukup gitu. berat gitu ya. Paling pusing, rasanya ngantuk, rasa lemes gitu Lemes, rasanya. Itu kan Terus dibawa lapar, istirahat juga udah hilang. udah hilang. Nah, terus kalau untuk masyarakat tenaga kesehatan kemarin boosternya kita pakai Moderna. Moderna memang efek sampingnya agak lebih daripada Sinovac. Itu makanya kalau tenaga kesehatan kan bisa ya lebih tenang lah kalau Lebih tenang. menghadapi efek samping. Karena tenaga kesehatan mungkin sudah tahu gitu ya bahwa ini adalah efek sampingnya bakal seperti ini dan memikirkannya mungkin ke jangka panjang gitu ya. Kalau misalkan ya karena takut kemudian karena dia resiko terpaparnya tinggi, ya bahaya juga untuk dirinya ya. Jadi udah tenaga kesehatan pakai Moderna. Kalau masyarakat umum AstraZeneca sama Pfizer ya. Tergantung mungkin dinas memprediksikan kecukupan vaksin. Kecukupan vaksin. Udah ada dari dinas kesehatan biasanya ada ngatur SOP. Tapi maksudnya untuk masyarakat ya tidak akan ada merugikan lah. Kalau pemerintah kan pengennya kan masyarakat sehat, bisa terus melakukan kegiatan untuk cari uang, untuk sekolah gitu. Intinya pengen normal kembali gitu kan ya. Ya. Jadi yang belum vaksin ya hubungi aja puskesmas. Segera gitu ya. Nanti jadwalnya gimana, kapan, itu apa yang harus disiapkan. Juga kalau ada apa-apa misalnya habis divaksin ada keluhan atau apa, hubungi aja bidan desa setempat ya. Nah itu dia mungkin yang masyarakat belum animonya belum tergugah yang di rumah gitu ya, karena mungkin ya saya nggak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain, di rumah aja vaksin bohante deh. Padahal nanti kan tetap aja siapa tahu ada yang datang. Nah gitu itu dia, ya. padahal vaksin itu kan untuk melindungi diri sendiri ya, meskipun dia nggak kemana-mana, tapi kan orang lain yang kemana-mana yang datang ke kita gitu kan ya. Itu dia yang kita harusnya meminimalisir gitu ya, supaya antibodi kita juga tumbuh setelah divaksin COVID-19 ini. Ya, Sarokar, di screen berikutnya kita bakal bahas informasi yang tentunya bakal langsung diutarakan oleh Ibu Dr. Lydia ya. Pelayanan Rumah Sakit 45 yang sekarang ataupun nanti bakal dijelaskan berkaitan dengan BPJS. Jangan kemana-mana ya, tetap di 100,5 Kuningan. Menit 3:48 Sarokar, lewat jam 9 pagi ditemani dengan matahari yang menghangatkan pagi hari ini. Pagi hari ini pula kita punya masih dengan tamu spesial kita Ibu Dr. Lydia ya, yang kali ini bakal sedikit membahas tentang BPJS nih ya, yang mana BPJS ini menjadi salah satu bisa disebutkan mungkin kartu sakti ketika sakit ya. Nah di rumah sakit sendiri layanan BPJS seperti apa Bu? Apa yang bisa dilayani dan tercover oleh BPJS dan apa yang enggak? Ya. Jadi memang sekarang hampir 90% pasien yang berobat di rumah sakit itu menggunakan kartu BPJS kalau 55 ya. Dan sebagai rumah sakit rujukan kita kan kelas B ya. Kita hanya bisa menerima pasien BPJS yang dirujuk dari vaskes pertama ya, dari dokter mandiri, dari puskesmas atau dari rumah sakit. Nah itu juga mereka merujuk menggunakan care namanya. Jadi harus pakai rujukan, kecuali kalau yang gawat darurat, misalnya tiba-tiba mau melahirkan atau ada tiba-tiba pokoknya yang gawat dan darurat. Nah kalau gawat dan darurat bisa kapan saja
kerja langsung ke bagian instalasi gawat darurat di rumah sakit Fatima. Itu bisa pakai BPJS. Nah tapi nanti sesudah diperiksa sudah apa itu kadang yang menurut masyarakat gawat darurat belum tentu dianggap gawat darurat oleh Permenkesnya. Ada Permenkesnya itu penyakit-penyakit yang dianggap gawat darurat. Nah kalau tidak dianggap gawat darurat ya pasien dipulangkan dan cuma dikasih untuk rawat jalan lah gitu. Nanti kalau itu kalau dapat rujukan tidak gawat darurat mereka masuk melalui rawat jalan atau langsung ke rawat inap, tapi tetap melalui IGD juga kalau rawat inap. Nah kalau untuk sakit-sakit biasa yang sesuai kelas, misalnya dia kelas 3 dirawatnya di kelas 3. Kalau misalnya dia kelas 3 terus kebetulan misalnya kelas 3-nya penuh, biasanya kadang kita sementara taruh dulu di tempat kelas 2 misalnya. Tapi nanti kalau yang kelas 3 kosong kita balikin. Kalau misalnya PBI itu pasien BPJS yang dibayari oleh pemerintah, itu tidak boleh naik kelas. Jadi mereka harus di kelas 3. Sebenarnya kelas 3, kelas 2, kelas 1 sih pelayanannya sama aja ya. Cuma memang kalau kelas 1 tidak kelas 3 tidak sendirian, rame-rame gitu kan. Terus kalau makan juga sama ya, menunya sama, cuma penyajiannya beda. Jadi sebenarnya sama aja. Dokter sama perawat juga sama aja sih, kelas 3 mau BPJS mau enggak, mau kelas 1 kalau sama pelayanan tetap sama ya aja. Kalau di rumah sakit Fatima kita tidak pernah memperlakukan cost sharing. Jadi pasien BPJS itu tidak boleh dipungut bayaran selain enggak ada udah pakai BPJS mah asal sesuai dengan kelas. Kalau misalnya dia kelas 3 naik ya ada tambahan. Kalau fit itu bukan masuk kelas BPJS, bukan ya, jadi BPJS cuma sampai kelas 1. Jadi kalau VIP ya pasti ada tambahan lain ya. Tapi kalau misalnya sesuai kelas tidak akan ada tambahan apa-apa. Nah terus BPJS ini ada kasus-kasus yang tidak ditanggung sama BPJS, misalnya kecelakaan lalu lintas. Jadi kecelakaan lalu lintas itu ditanggungnya oleh jasara harja. Untuk dapat jasara harja ya harus diurus klaim asuransinya ya. Jadi mungkin harus ke Polres atau ke Polsek, terus minta surat keterangan, terus mungkin ada surat dari rumah sakit, kemudian diurusannya sih dari rumah sakit bisa, tapi asal syarat-syaratnya lengkap. Cuma kadang-kadang gini, kecelakaan tapi nggak punya SIM. Nah itu dia yang jadi permasalahan ya. Atau SNK-nya habis. Jadi kan mau minta surat ke polisi kan ya nggak dikasih dong, masa dikasih. Jadi ya wayahna kalau keluar harus bawa SIM, bawa STNK. Pokoknya harusnya lengkap ya. Ya mudah-mudahan aja tidak terjadi apa-apa ya. Nah terus juga ada yang tidak ditanggung itu misalnya hobi sepedaan nih, hobi sepeda atau hobi naik gunung atau hobi naik motor, terus tiba-tiba lagi naik motor hari Sabtu atau kecelakaan patah, itu tidak ditanggung sama BPJS. Atau misalnya kecelakaan kerja, jadi dia lagi kerja di pabrik misalnya, tangannya gitu ya, apalah gitu kan, itu tidak ditanggung, harusnya pakai jam sosmed. Harusnya pakai, oh iya, keterangan kerjaan ya. Cuma kadang-kadang kan misalnya nih kalau ada petani nyangkul di sawah terus tiba-tiba kakinya kepacu, ngomong siapa? Ya kan itu kan dilema juga ya. Dilematis bener. BPJS tidak mau membayar. Kalau minta ke pasiennya kadang-kadang dianya juga pas-pasan. Iya. Saya punya PBI kok, saya punya kartu ini kok nggak bisa gitu kan? Masyarakat tahunya gitu ya. Nah, ya itu nggak tahu gimana ya, mungkin dari pemerintah daerah ada checklist ya mungkin gitu loh, tapi ya dengan syarat-syarat tertentu juga bisa ditanggung ya. Jadi saya juga percobaan bunuh diri juga nggak bisa ya. Jadi ya itu. Kalau biasanya kan untuk yang melahirkan si ibu yang melahirkan dan si bayinya tuh
kadang belum sempat dibuatkan BPJS. Itu gimana Bu biasanya? Enggak gini, kalau kalau ibu hamil harus sebaiknya sih punya BPJS, baik PPI ataupun mandiri atau dari yang BPJS pegawai negeri gitu. Terus juga kalau BPJS itu menanggung pemeriksaan ANC ibu hamil tuh, dia boleh diperiksa 4 kali selama masa kehamilan yang 9 bulan. Jadi dibagi 3, bulan pertama, kedua, ketiga. 1, 2. Jadi trimester pertama sekali, trimester kedua sekali, trimester ketiga 2 kali. Itu mah yang standar banget ya. Biasanya kalau ibu-ibu kayak suka lebih. Nah, tidak ditanggung sama BPJS sisanya, tapi yang BPJS menanggung 4 kali pemeriksaan. Terus kalau misalnya harus operasi, harus apa gitu teh, ditanggung juga. Nah, terus kalau bayinya pun yang belum lahir tuh, kalau misalnya mandiri, dia boleh mendaftarkan bayinya walaupun belum lahir ya, masih di kandungan ya, bisa didaftarkan berarti ya. Didaftarkan bayi miliknya siapa gitu kan. Kasih nomor BPJS-nya. Jadi kalau misalnya habis lahiran ternyata harus dirawat di NICU gitu ya, atau ada sakit apa yang harus berobat terus-menerus, bisa digunakan kartu BPJS itu. Nah, itu bisa dilakukan atau didaftarkan sebelum kelahiran. Kan hamil juga 9 bulannya lama gitu loh. Jadi maksudnya kalau tahu hamil baiknya langsung lapor ke puskesmas. Dipersiapkan lah segala sesuatunya. Jangan serba mendadak. Benar, kalau serba mendadak itu susah ya. Serba mendadak yang susah kita diri sendiri juga kan. Dan orang lain. Nah, itu dia. Jadi direncanakan, bisa, maksudnya kalau ada apa-apa kan kita sebagai orang timur kan pasti kalau bahasa Sundanya sesadu ngomong sama Bu Bidan lagi hamil, nanti Bu Bidan kan bisa mempersiapkan harus diimunisasi. Nanti kan Bu Bidan beri masukan gimana baiknya gitu kan ya. Terus sebenarnya juga kalau misalnya kan orang-orang juga masih pada takut lahiran di rumah sakit ya. Jadi memang kalau di rumah sakit kelas B itu sebenarnya tidak menerima persalinan normal, diutamakan untuk yang beresiko. Tapi kalau kelas C kan banyak rumah sakit di Kuningan kan banyak, bisa pilih ke sana atau bisa pilih ke Konek, yang puskesmas dengan Konek bisa. Kalau tidak ada hal-hal yang maksudnya ternyata dari hasil USG misalnya bayinya udah letaknya nggak bener atau apa, itu kan nggak usah di puskes, bisa langsung ke rumah sakit misalnya. Jadi kita menghindari lebih lama bayi di kalau dianya di jalan lahir lama kan bahaya juga ya. Betul. Jadi untuk mengurangi kematian ibu dan bayi. Nah, nanti kalau lapor ke Bu Bidan dikasih buku pink tuh. Buku yang pink ya, untuk perkembangan selama kehamilan. Bisa dikasih imunisasi, dikasih tablet tambah darah, terus dikasih penyuluhan harus bagaimana selama masa kehamilan gitu kan. Terus dikasih tahu tanda-tandanya kalau misalnya sudah tiba waktunya atau kalau misalnya jelas ada kelainan yang harus dioperasi, misalnya harus diseksiokan, bisa milih tanggal, bisa milih di mana saat keluarga pada kumpul misalnya gitu teh. Jadi kalau direncanakan semuanya akan lebih baik. Nah, itu dia. Yang penting jangan serba mendadak ya. Hamil juga lama ya. Prosesnya kan banyak. Tapi kebanyakan kan gitu. Masyarakat biasa tuh kebanyakan terlena karena ya udah deh, moga-moga aja nggak ada apa-apa, normal. Tapi kan pas hari H-nya kemudian dia nggak bisa lihat lahiran normal, harus disesar ataupun ada kasus seperti apa, kan kebanyakan seperti itu ya. Nah, nanti kalau misalnya ke rumah sakit pun kalau misalnya di Fatima ini khususnya ya kita menerima persalinan misalnya harus seksio atau apa juga, kalau pakai BPJS sih nggak bayar. Tapi kadang ada yang ternyata mungkin ya mereka merencanakan untuk persalinan normal, tapi ternyata harus dioperasi. Nah, ada sih dari Pemda namanya jaminan persalinan. Tapi sekarang mungkin udah jadi nggak ada juga gitu loh. Tapi maksudnya nggak tahu ya, mungkin nanti bisa ditambah buat kedepannya. Tapi kalau menurut saya sih persalinan itu bisa direncanakan. Jadi kan
ya cari dari mana dulu lah kayak ini teh yang bisa dimasak. Yang penting selaku apa ayahnya, suaminya itu jangan harus jadi yang siaga gitu ya. Segalanya harus dipersiapkan, nggak perlu malah terlena. Kemudian pas punya anak bukan pada saat melahirkan aja iya, ya, betul. masih panjang itu udah makannya, sekolahnya. Iya betul. Jadi harus dipikirkan kalau mau punya anak. Jangan sampai nggak dadak intinya ya. Iya. Yang paling enak mah sambal dadak ya Bu. Oke saudara, sampai juga kita di penghujung acara di jam 10 pagi ini. Anda ucapkan terima kasih atas kebersamaannya bersama Dr. Lydia, Kepala Bidang Pelayanan di RSUD Fatimah Kuningan. Sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan Bu? Pesan terakhir untuk warga Kabupaten Kuningan yang menjadi rumah sakitnya gitu ya, jadi rujukan pasien ke ya. Jadi diberitahukan bahwa rumah sakit Umum Fatimah sudah menerima pasien seperti dulu lagi. Seperti biasa. Seperti biasa kita menerima pasien umum, pasien BPJS, pasien dengan kartu PPI. Kita juga menerima pasien dengan asuransi lain, beberapa juga bisa. Kemudian rumah sakit Fatimah juga melayani semua pasien dengan sebaik-baiknya dan dengan sepenuh hati sesuai dengan moto kita. Dengan cinta ya Bu. Jadi ya karena rumah sakit Fatimah ini kan rumah sakit punya pemerintah ya Pak ya, jadi kita tidak profit oriented. Jadi tujuan utamanya untuk ada masyarakat Kuningan yang sakit kita layani sebaik-baiknya. Jadi ya memang ada syarat-syarat mungkin yang harus dipenuhi kalau misalnya mau menggunakan BPJS atau apa, tapi jangan lupa bayar BPJS-nya, ya, terus persiapkan KTP, dan kakak juga kadang-kadang masyarakat tidak memperhatikan itu, jadi udah pindah tapi KTP-nya masih alamat lama gitu kan. Udah menikah statusnya masih status lama. Gitu. Jadi untuk syarat-syarat administrasi juga dilengkapi dan Fatimah sudah menerima seperti biasa intinya. Ya terima kasih Ibu Dokter ya. Andi ucapkan terima kasih juga atas waktunya bisa berkunjung ke 100,5 Kuningan FM barengan Andi selama 1 jam ke belakang. Oke saudara, Andi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.